Chapter 1012 Hari pertama September. Kepada Tuan Azik yang terhormat. Sejak September tiba, suhu di Backlund semakin menurun setiap harinya. Baru-baru ini, orang-orang tua sudah terlihat mengenakan sarung tangan saat berada di luar. Sama seperti tahun lalu, kabut asap mulai menyelimuti kota. Ini terjadi 1 atau 2 hari dalam seminggu, atau bahkan lebih. Jelas, langkah-langkah lingkungan yang mengatur polusi udara bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 tahun. Ini akan memakan waktu setidaknya 5 tahun. Namun, yang patut disyukuri adalah bahwa bau menyengat di udara sudah berkurang secara signifikan. Temanku yang sanguin sangat senang dengan cuaca seperti ini. Perubahan menyenangkan lainnya adalah semakin banyak siswa, tukang pos, dan pekerja teknis yang membeli sepeda. Jumlah kereta di jalanan sudah berkurang, yang menunjukkan bahwa bau kotoran kuda dan bau busuk yang ditimbulkannya bukan lagi polutan utama di udara Backlund. Tentu saja, mereka masih memiliki posisi yang cukup penting. Seperti yang kau tahu, para pria dan wanita yang menghargai status mereka tidak akan dengan mudah menurunkan standar mereka. Namun, berdasarkan pengamatanku, anak-anak mereka secara bertahap semakin tertarik pada sepeda. Aku menjalani kehidupan normal selama periode ini. Aku pergi ke Katedral Saint Samuel dan Yayasan Beasiswa Amal Lon beberapa kali dalam seminggu, berpartisipasi dalam kegiatan mereka dan terus-menerus menyumbang uang tunai. Sesekali, aku mengunjungi klub turf, menonton pertunjukan dan orkestra, atau bermain kartu atau golf di klub. Selama akhir pekan, aku baik berpartisipasi dalam pesta dansa, jamuan makan, atau salon. Aku lupa menyebutkan bahwa aku sudah membeli sebuah manor. Sebelumnya, manor ini milik Duke Negan dan disebut Maigur. Manor ini memiliki kebun anggur dan pabrik bir yang sangat baik, serta hutan dan perkebunan yang luas. Ini bisa digunakan untuk bertani dan berburu. Bangunan utamanya memiliki bentuk persegi panjang yang besar dengan 4 lantai. Terdapat banyak ruangan, dan tur santai di tempat ini tanpa keluar dari pintu bisa memakan lebih dari 10.000 langkah. Pada saat yang sama, manor ini juga memiliki banyak patung, lukisan minyak, dekorasi, dan peralatan makan yang sangat halus. Ini benar-benar megah. Mungkin deskripsiku sedikit berlebihan. Lagi pula, aku belum pernah melihat istana yang sebenarnya. Ini juga merupakan manor pertamaku. Aku masih ingat saat-saat di Tingen. Aku tinggal di apartemen sewa yang hanya memiliki 2 kamar tidur bersama kakak laki-laki dan perempuanku. Setiap hari, kami tidur dengan aroma batu bara. Ini diperkenalkan kepadaku oleh Brigadir Jenderal Konas Kilgore. Harganya 20.000 pound. Kau tidak perlu khawatir tentang situasi keuanganku. Aku mendapatkan banyak uang dari benua selatan, dan aku juga menjual beberapa barang mistis. Saat ini, aku masih memiliki lebih dari 17.000 pound dalam bentuk tunai dan 15.000 pound dalam bentuk batangan emas, termasuk berbagai koin emas, soli, dan pencil. Aku cukup puas dengan Maigur dan telah mengirim mantan pelayanku, Richardson, untuk menjadi pengelola tanah. Sekarang sudah musim gugur, dan aku akan mengundang tamu untuk menikmati akhir pekan yang menyenangkan di sana. Aku berharap Richardson dapat melakukan persiapan yang memadai. Dunia misterius di Backlund belum berubah untuk saat ini. Aku berharap ini akan terus seperti ini. Cermin ajaib yang sebelumnya aku sebutkan telah dipulihkan ke kondisi normal. Namun, sepertinya masih mengalami stres pasca trauma akibat kerusakan yang ditimbulkan Amon. Selama aku menanyakannya tentang apa yang terjadi, ia akan secara otomatis mengubah warna teksnya dan memberikan jawaban yang salah, serta terus meminta pujian dariku. Ia juga memiliki pandangan yang berbeda tentang meninggalkan gereja uap. Sepertinya ia telah memutuskan untuk tinggal sedikit lebih lama, percaya bahwa itu akan lebih aman. Ia bahkan berpikir untuk memamerkan bahayanya dan menjadi artefak tertutup kelas 1. Aku harus mengatakan bahwa aku selalu terkejut dengan cara berpikirnya.
Berkat beberapa jawabannya, aku menemukan cara untuk menciptakan kegelapan murni. Itu adalah menciptakannya dengan pesona domain Evernight yang memiliki sifat dunia mimpi. Ini dianggap sebagai respons dari Dewi Evernight dan dikategorikan sebagai kegelapan murni. Selain itu, setelah melakukan serangkaian pengujian, aku akhirnya menemukan cara untuk mengukir simbol-simbol dewa melalui cogitation dan menciptakan barang yang aku inginkan. Setelah menulis ini, Klein, yang duduk di sofa sambil menggunakan paha sebagai meja, berhenti menulis dan menggosok pelipisnya. Kegagalan yang berulang mengisyaratkan kehilangan warmth of spirit yang berulang, dan setiap pemisahan adalah pukulan yang merusak bagi tubuh spiritnya. Dibutuhkan waktu lama untuk pulih. Oleh karena itu, untuk memiliki cadangan guna mencegah kecelakaan, Klein tidak pernah memaksakan dirinya hingga batas maksimal. Setelah memisahkan 3 atau 4 worms of spirit, ia akan memilih untuk beristirahat selama beberapa hari sebelum memulai proses pengukiran. Istirahat semacam itu memakan waktu lama baginya untuk menguasai metode dan menciptakan produk jadi. Melirik ke arah diamond persegi panjang di sampingnya, ia melihat lapisan simbol-simbol rumit yang memanjang ke kekosongan dari cahaya yang terus membias. Kepalanya terasa sedikit pusing seolah-olah ia menyaksikan sebagian sejarah. Aku akan menyebutnya pesona Yesterday on Chamor. Klein menarik kembali tatapannya dan melanjutkan menulis. Wilayah pesisir telah mengalami badai yang sedang mengancam. 2 rumah kerajaan telah memasuki fase tradisional untuk membahas rancangan undang-undang. Dengan langkah-langkah tahun baru yang semakin mendekat dan semakin keras, aku merasa khawatir dengan alasan yang membingungkan. Semoga kau cepat sembuh dan segera bangun. Muridmu yang setia, Klein Moretti. Mengemas pena dan melipat surat, Klein meniup peluit tembaga Azik dan memanggil utusan tengkorak yang tingginya hampir 4 meter. Berbeda dengan sebelumnya, utusan ini hanya menunjukkan kepala dan 1 lengan. Sisanya berada di bawah lantai papan di lantai 2. Ini membuatnya terlihat jauh lebih pendek dibandingkan Klein. Lagi pula, aku sekarang hampir dianggap sebagai Blast of Death. Klein menyerahkan surat itu kepada utusan sambil menyaksikannya hancur menjadi tulang, mengalir ke tanah seperti air terjun. Setelah melakukan ini, ia mengambil pesona Yesterday on Chamor di sandaran tangan. Ini adalah produk pertamanya yang berhasil, dan ia berencana menggunakannya terlebih dahulu. Lagi pula, membuatnya lagi kini sudah mudah setelah ia memiliki pengalaman. Mengenai apakah meminjam kekuatan dari dirinya yang bersejarah menimbulkan bahaya, Klein sudah melakukan divinasi di atas kabut abu-abu sebelumnya. Ia percaya bahwa jika itu melibatkan full yang nyata atau pemilik pintu cahaya, maka ia akan memiliki ruang misterius di atas kabut abu-abu untuk menghalanginya. Dan hasil divinasi menunjukkan bahwa itu sangat aman. Setelah menatap pesona berbentuk diamond selama beberapa detik, Klein tidak lagi ragu. Ia membuka mulutnya dan mengucapkan satu kata dalam bahasa Hermes kuno, sejarah. Ia telah mencobanya di dunia nyata dan bukan di atas kabut abu-abu karena ia khawatir bahwa dunia misterius akan memutuskan hubungan dengan masa lalu. Di tengah gema kata yang mencolok, Klein memasukkan spiritualitasnya ke dalam pesona Yesterday on Chamor. Cahaya yang muncul seperti bulu yang tersebar menyala, menerangi sekeliling dengan cahaya yang cerah dan murni. Dengan samar-samar, sebuah pemandangan melintas di depan mata Klein. Dia sedang menari dengan santai bersama Dali Simone di samping mayat Ince Zangwil. Itu adalah Dwayne Dantes yang tampan dengan rambut abu-abu. Itu adalah German Sparrow yang menekan topinya saat mendarat di Black Tulip berkat berkah angin. Itu adalah Sherlock Moriarty yang berjuang saat meteor turun. Itu adalah Klein Moretti yang memanggil sinar matahari saat mendengar tangisan bayi di perusahaan keamanan Blackton. Itu adalah lulusan universitas yang pucat yang mengangkat revolver dan mengarahkannya ke pelipisnya. Di luar itu, semua pemandangan menghilang. Yang tersisa hanyalah kabut abu-abu putih.
Dan hanya ketika kekuatan pesona habis, Klein menemukan dirinya di ujung kabut itu. Memang, transposisiku berhubungan dengan kabut abu-abu, ruang misterius itu, dan pintu cahaya yang aneh. Ini pada dasarnya memverifikasinya. Aku tidur dalam kepompong di masa lalu, tergantung di atas pintu cahaya. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku dalam keadaan itu. Dibandingkan dengan pertama kalinya melihat pintu cahaya, Klein, yang telah membuat konfirmasi. Tetap tenang seolah-olah ia sudah lama mengharapkannya. Selanjutnya, aku akan membuat 2 pesona Yesterday on Cemor untuk Will. Pesona ini tidak terlalu berguna bagiku. Aku tidak akan mengunjunginya minggu ini. Akan menimbulkan kecurigaan jika aku memberinya es krim setiap minggu. Pelayan mereka sudah memandangku dengan cara yang aneh. Juga, karena aku telah menguasai metode pengukiran cogitation dari simbol dewa. Aku bisa mempercepat penciptaan peluru luar biasa yang dibuat dengan Worms of Time. Ya, Leonard mengatakan bahwa ia akan mengunjungi Tingen dalam beberapa hari ke depan. Mari kita lihat apakah kekuatan Mutatetsun Secret Emblem bisa dicuri. Klein menggosok pelipisnya dan meninggalkan sofa. Pada pertemuan tarot sebelumnya, Leonard sudah memberitahunya tentang 4 jenis simbol dewa dan label magis yang ia pelajari dari Pales Zoroast. Mereka berasal dari domain Marauder, dan kabarnya salah satunya mampu mengalihkan perhatian musuh, membuat mereka melakukan kesalahan dalam penilaian. Yang lainnya adalah mencuri 3 kekuatan Beyonder yang pernah digunakan target, dimulai dari kekuatan yang paling baru. Yang ketiga akan menyebabkan musuh kehilangan banyak vitalitas jika musuh dapat dipengaruhi olehnya, membuat mereka memasuki keadaan tua. Akhirnya, salah satunya dapat menciptakan Worms of Time yang tidak hidup lama. Mereka akan secara diam-diam menginfeksi tubuh target dan memungkinkan pengguna pesona untuk mengendalikannya. Di antara 7 Worms of Time yang tersisa milik Klein, ia telah membuat 3 menjadi pesona Fate Sipon dan memberikannya kepada Miss Justice 1 dan menyimpan 2. Ini juga berarti bahwa ia masih memiliki 4 Worms of Time, memungkinkannya untuk mencoba masing-masing dari 4 efek tersebut. Tentu saja, instingnya memberitahunya bahwa peluang untuk menghasilkan produk yang sukses tidak dijamin. Mengenai 2 Worms of Time milik Leona, 1 telah dibuat menjadi pesona Fate Sipon. Ia telah mengikuti instruksi The World German Sparrow untuk berdoa kepada Ma Full dan menerima balasan. Yang lainnya bergantung pada bantuan Pales Zoroast untuk menciptakan pesona Parasite. Setelah sibuk dengan serangkaian tugas, malam pun tiba. Klein berhasil 5 kali dan 1 kali gagal. Ia mendapatkan 2 pesona Yesterday on Cemor, 1 peluru Parasite, 1 peluru Deceit, dan 1 peluru Deprivation. Satu-satunya kegagalan adalah peluru Aging, tampaknya karena ketidakmampuan untuk menggunakan kekuatan yang cukup dari ruang misterius di atas kabut abu-abu. Melihat ketiga peluru yang mirip ini yang bercampur transparansi dan translucensi, Klein menghela napas lega. Ia mengeluarkan Death Knell dan memasukkan peluru tersebut. Di revolver terdapat 3 peluru kontrol spiritnya. Setelah membersihkan altar, ia berjalan keluar dari ruangan dan menuju lantai 2. Saat memasuki ruang makan, ia berkata kepada butler Walter yang menunggu, undang para tamu untuk pergi berburu akhir pekan ini di pinggiran kota menggunakan daftar nama. Ya, Tuan. Walter sudah siap untuk ini, tetap tegas dan serius. Kota Tingen, 36 Jalan Zotland. Leonard turun dari kereta sambil memandang sebuah bangunan baru yang dibangun dengan ekspresi campur aduk. Ia sejenak lupa untuk masuk.